dan menjadi sebab terampuni dosa kita semuanya. Tidak terasa kita sudah 1 bulan 2 hari kita melewati bulan Ramadan. Dan ini kelanjutan kita untuk menuntut ilmu, beribadah kepada Allah sampai datang ajal kita semuanya. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dalam keadaan husnul khatimah ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semuanya. Kita lanjutkan kajian untuk kitab Al-I'tisam oleh Al-Imam Syatibi rahimahullah taala. Kita loncati sebagian pembahasan, yaitu pembahasannya halaman 62, kalau dalam terjemah mungkin 109. Pembahasannya bayanu turuki ahli zaighi, penjelasan tentang langkah-langkah penyimpangannya orang ahli bid'ah. Kita harus mengetahui kenapa mereka itu menyimpang, agar kita tidak menyimpang seperti mereka, dan agar kita bisa mencari jalan yang lurus. Dijelaskan oleh Al-Imam Syatibi rahimahullah ta'ala, inna lirrasikhina tariqan yaslukunaha fittiba'il haqq. Orang-orang yang kuat ilmunya, yaitu as-salafus salih, mereka itu menempuh jalan ini dengan mengikuti yang benar. Ya, jadi ulama salaf mengikuti jalan yang benar. Jalan yang benar itu hanya satu, yaitu Al-Quran dan juga sunnah beliau yang sahih yang difahami oleh para sahabatnya. Jadi kita itu hanya ikut, tidak menambah, tidak mengurangi. Kalau kita kembali kepada prinsip orang-orang dahulu as-salafus salih, kita akan selamat. Sedangkan wa inna zaighina ala tariqi ghairu tariqihim, sedangkan orang-orang yang menyimpang, yaitu orang ahli bid'ah yang tidak mengikuti jalannya as-salafus salih ini, fahtajna ila bayani tariqil lati salakaha ula, maka kita butuh untuk menjelaskan jalan mereka yang tersesat ini, linatajannabaha, supaya kita bisa menjauhinya. Jadi kita ini tidak hanya tahu yang hak, tetapi kita hendaknya tahu jalannya orang yang batil, supaya kita tidak tertipu, supaya kita tidak tersesat, karena jalannya orang batil jumlahnya banyak dan pengikutnya banyak. Sedangkan jalan yang hak ini diikuti oleh kelompok sedikit dan difitnah, ya, dan dikacau, dan dibendung. Maka orang kalau tidak tahu jalannya orang yang batil, kita kebingungan. Kenapa kita mencari yang hak ini justru dibendung oleh mereka? Fanadharna fi ayatin tata'allaku bihim kama tata'allaku birrasikhin. Maka perlu kita mempelajari ayat ini berhubungan dengan mereka sebagaimana hubungannya dengan orang-orang yang kuat ilmunya. Jadi kita akan melihat gimana cara mereka ini memahami Quran ini. Sebagaimana kita bagaimana melihat, memahami caranya orang-orang punya ilmu memahami Al-Quran. Ahli ilmu memahami Al-Quran beda dengan orang tersesat memahami Al-Quran. Beda dengan penyembah hawa nafsu. Maka Allah menjelaskan 2 jalan. Pertama, jalannya orang punya ilmu, para sahabat. Yang nomor 2, jalannya orang menyimpang. Kembali pada surat Al-An'am 153. Nah, ya. Jadi masing-masing itu ada jalannya. Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, maka sesungguhnya ini jalanku yang lurus. Karena jalannya Allah Ta'ala, jalannya nabinya. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan yang lurus ini. Inilah jalannya ar-rasikhina fil ilmi, jalannya para ulama yang kuat, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum.
dan para ulama hadis yang mengikuti jejak mereka. Maka Allah menyuruh kita untuk kembali satu jalan yang lurus, mustaqiman, yang mana sering kita baca pada waktu salat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalanmu yang lurus, sirat satu. Lalu Allah menjelaskan jalannya orang menyimpang, yaitu orang ahli bid'ah. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Maka janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang banyak. Nah, yang mana kalau kamu mengikuti jalan-jalan orang yang banyak ini, kamu akan pisah, ya, akan gindal dari jalan satu yang benar tadi. Ini menunjukkan yang hak itu hanya satu, yang batil jumlahnya banyak. Berapa yang dijelaskan oleh beliau? Yang batil 72. Yang hak hanya satu, yang benar hanya satu, yang batil jumlahnya 72. Jadi ibaratkan yaitu gabah itu 72, kelihatan berasnya hanya satu. Tertutup satu ini oleh sekian banyak. Dan masing-masing ini bercabang pula. Yang satu ini tidak bercabang. Yang 70 itu bercabang, satu bercabang yang banyak. Sehingga satu ini tertutup oleh jumlah yang banyak. Ini sahibul hawa, orang mengikuti hawa nafsu. Ya, dan ini harus kita fahami. Ternyata Allah Ta'ala menguji kita di dunia ini, ada jalan yang hak satu, yang itu gampang untuk kita cari. Dan ada jalan yang batil, jumlahnya banyak, mayoritasnya juga, pengikutnya juga banyak. Ini ujian yang berat. Bagi orang yang mengandalkan kebenaran jumlah yang banyak, akan meninggalkan yang hak satu ini. Bagi orang berpegang pada satu ini harus bersabar, karena jumlahnya tidak banyak dan juga dimusuhi dan dirintangi. Dijelaskan oleh Al-Imam Syatibi rahimahullah ta'ala ayat ini, fa'afadatil ayatu anna tariqal haqqi wahidatun. Maka ayat ini dapat kita ambil faedah bahwasanya jalan yang benar itu hanya satu. Makanya satu ini kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, karena para sahabat tidak berselisih. Makanya para sahabat itu disifati oleh Allah Ta'ala jamaah, bergabung satu. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Dan juga disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum al-jamaah. Mereka itu bergabung satu, walaupun beda umurnya, beda suku, beda daerahnya, tetapi bersatu di dalam akidah, di dalam manhaj. Makanya para sahabat itu tidak mengadakan perkumpulan atas nama agama, karena sudah benar. Dan mereka tidak perlu membuat seminar untuk menyatukan pendapat, karena madhab mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita mempelajari Islam berdasarkan madhab, berselisih. Madhab fulan lain dengan madhab fulan. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu berselisih dalam semuanya urusan, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Mana kembalikan pada Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Ini solusi, bukan kembalikanlah kepada ustadzmu atau kepada madhabmu, tidak. Kecuali dalam masalah yang kita tidak tahu memahami ayat. Nah, maka kembali kepada madhab as-salafus salih. Bisa jadi madhabnya Imam Ahmad yang benar, Imam Syafi'i dalam satu masalah keliru. Bisa jadi yang benar ini Imam Syafi'i dalam satu masalah, yang benar yang salah Imam Ahmad. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, idza wajadal hadis aw idza wajadtumul hadis as-sahiha fa huwa madhhabi. Kalau kamu menjumpai hati yang sahih, itu madhabku. Subhanallah. Jika kamu menjumpai perkataan saya menyelisih hati yang sahih, buang perkataan saya.
Bahkan beliau menangis sebelum meninggal dunia, meninggalkan kita. Ini menunjukkan orang-orang yang punya ilmu tidaklah menganjurkan inilah saya, tetapi disuruh mengontrol semua yang ditulis jika itu dari Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, pemahaman sahabat yang tidak menentang, maka dia ambilnya. Dan oleh karena itu Imam Ahmad mengatakan la tuqalliduni wala syafi'iyan wala malikiyan wala hanafiyan walakin khudhu min aina akhadhu. Kamu jangan taklid sama saya, katanya Imam Ahmad, padahal ini orang ahli hadis. Dan jangan taklid kepada yaitu Imam Syafi'i, kepada Imam Malik, kepada Imam Abu Hanifah, tetapi ambillah dalil dari mana mereka mengambil. Untuk kejelasan ini antum bisa membuka kitab Sifatus Salat Nabi oleh Albani, muqaddimahnya. Di situ dijelaskan tentang yaitu prinsipnya para ulama sunnah yang telah mewariskan yaitu ilmu kepada kita semuanya. Wa anna lil batili turuqan muta'addidatan la wahidah. Sesungguhnya yang batil, ya, sesungguhnya yang batil itu atau orang yang batil, mereka memiliki jalan yang banyak sekali, tidak bisa bersatu. Nah, makanya antum kalau diimami oleh ahli bid'ah, zikirnya satu lain dengan yang lain. Ganti masjid, ganti imam, ganti zikir, bingung kita. Tapi kalau kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekalipun jauh dengan kita pergi, oh ini masjidnya sunnah. Dan itu hati kita seperti itu. Sekalipun kita jumpa yang masjid yang jauh itu kerabat kita sendiri, kalau mengamalkan bid'ah kita terasa itu musuh, sekalipun mulut kita tidak mengatakan musuh. Namun ketika kita jumpai masjid yang lain tempatnya jauh dari kita, ketika sama soal itu adalah saudara kita, kita bertemu dengan iman, bertemu dengan sunnah, bertemu dengan Islam. Wa ta'adduduha lam yankhasir bi'adatin maksusin. Jumlahnya kelompok yang berpecah belah dari penyembah hawa nafsu, orang-orang mempertahankan bid'ah ini banyak sekali, tidak bisa dihitung. Karena apa? Karena banyaknya. Wa hadzal hadisu al-mufassiru lil ayah. Ini ada hadis yang menjelaskan ayat ini dari surat Al-An'am 153. Wa huwa qaulu Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, yaitu perkataannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Apa kata beliau? Khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan, beliau menggaris satu garis yang lurus. Ini bolehnya menjabarkan ilmu dengan peragaan, tetapi yang sunnah menggaris boleh. Kemudian beliau juga summa khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khututan an yamini dzalikal khatti. Dan beliau menggaris kanannya garis ini. Ya, ini kanannya digaris sekian banyak. Wa an simali, dan juga sebelah kirinya digaris banyak pula. Yang jadi satu ini digaris kanan kirinya dengan garis-garis yang banyak, yang banyak sekali. Summa qala, kemudian beliau bersabda, hadhihi sabilun ala kulli sabilin, ini jalan-jalan. Hadhihi sabilun bukan, hadhihi subulun, ini jalan yang banyak kanan kiri ini. Kullu ala kulli sabilin minha syaitanun, masing-masing jalan kanan kiri ini ada setannya yang mengundang kita, mari mampir sebentar. Bahasa kita minum kopi. Nah, ya, sebentar aja diundang kita ini. Nah, kalau kita tahu ini ahli bid'ah, ya kita tidak datang. Kalau diundang bingung kita seperti ikan yang masuk wowo. Kalau sudah masuk mau keluar berdarah, masuk dalamnya mati. Lalu matinya ikan digoreng.
Nah, matinya akidah merusak umat. Nah, ya. Jadi masing-masing ini mengajak dengan bahasa yang lembut. Sebentar saja mampir dulu. Ini lo makanan. Ini minum. Dan ini menunjukkan karena ini jalannya syaiton, yad'u ilaihi, maknanya jangan mampir ketika diundang. Walaupun di situ ada makanannya, ada hiburannya, ada yang daya tarik yang kuat. Jadi satu ini maunya ya jalan menuju ke satu ini diajak mampir ke sana kemari, mampir terus. Ayo, sebentar aja. Nah, kalau kita ini berjalan taruhlah ini 1 kilo, lurus terus ke orang 2 meter, kita mampir ke kiri atau kanan, nggak sampai tujuan. Sia-sia perjalanan kita dari awal sampai sampai beberapa kilo ini, tinggal 2 meter saja. Ya, ketika kita sudah belok kanan kiri, lenyap, tidak ada artinya perjuangan sunnah ini. Ini perlunya kita istiqomah. Sampai kapan kita jalan lurusin? Sampai mati. Kalau masih hidup disuruh mampir terus. Nah, ya. Makanya para sahabat radhiyallahu hati-hati dalam hal ini. Bahkan juga para ulama keterangan kemarin, la tujalisu sahiba bid'atin. Kamu jangan coba-coba duduk dengan orang ahli bid'ah. Bayangkan ulama sunnah ketika didatangi Mu'tazilah, keterangan kemarin. Ya Imam, aqra'u laka hadisan wahidan. Saya ingin membacakan kamu satu hadis. Jadi bukan dongeng, bukan cerita, satu hadis. Apa katanya Imam Ahlussunnah? Jangan. Baik, aku akan bacakan satu ayat. Ini caranya orang ahli bid'ah untuk memancing. Umpannya itu qala Allah Ta'ala wa qala Nabi. Lalu maunya ditafsirkan oleh hawa nafsu mereka. Iman menolak. Tidak boleh. Kamu yang pergi berdua ini atau saya yang pergi. Subhanallah. Itu ulama sunnah. Apalagi kita yang tidak bisa faham dengan tafsir. Lalu ditanya oleh muridnya, kenapa wahai imam? Bukankah mereka datang menyampaikan hadis, menyampaikan pula Al-Quran? Iya, Al-Quran dan hadis sudah saya pahami. Saya khawatir perkataan mereka itu masuk ke hati saya sehingga tidak bisa keluar. Loh, ini kekhawatiran ulama sunnah. Ya, jadi jangan sampai kita punya anggapan kita sudah tahu sunnah kok. Kita tahu bid'ah, coba-coba untuk datang. Jangan. Sekali datang, besok ingin 2 kali. Dan ingin 3 kali. Begitu orang ketika merasakan nikmatnya atau enaknya, yaitu minuman keras, besok ingin lagi. Sampai itu menjadi kebiasaan. Karena itu sekecil apapun bid'ah, katanya Al-Imam, yaitu Barbahari, suruh fakhdar an saghairil bid'ah. Waspadalah tentang paling kecilnya bid'ah. Fa'innaha tatakarraru. Karena itu akan berulang. Nah, bayangan tembok ini itu asalnya pasir. Ya, tuh kumpulkan pasir lagi, kumpulkan pasir jadi bangunan. Ya, ini kalau kumpulnya pasir jadi tembok bisa menangani kita. Tapi kumpulnya orang ahli bid'ah meresahkan umat. Ya. Ini yang baru kita faham. Jadi kalimat yani wa hadhihi subulun ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi. Semuanya jalan ini masing-masing ada syaitan yang mengajaknya, makanya kitanya harus waspada, ya. Jangan tertipu dengan qala Allah Ta'ala dan wa qalan Nabi. Tapi ini perlunya kita menanya orang punya ilmu. Dan tadi dijelaskan sikapnya ulama sunnah ketika didatangi oleh Mu'tazilah 2 orang membacakan dulu hadis, membacakan ayat tapi ditolak karena dikhawatirkan pembahasannya atau keterangannya menyimpang. Selanjutnya, fafil hadis, maka di dalam hadis annaha khututun muta'addidatun, bahwasanya garis-garis kanan kiri tadi banyak sekali. Ghairu maksuratin bi'adatin, bukan terbatas jumlahnya. Falam yakun lana sabilun ila khasri adatiha min jihatin nakli. Ya. Maka kita ahli sunnah, ya,
tidaklah pula untuk mengikuti jalan yang menyimpang ini. Ya, dari sisi nakalnya, karena jalan yang benar hanya satu. Dan Al-Quran dan hadis itu tidak berubah. Subhanallah. Makanya kita ini sholat tidak berubah. Beda dengan orang ahli bid'ah. Kita mau dirubah. Dulu lain dengan sekarang. Kata mereka ini dulu zaman unta. Sekarang zaman pesawat. Maknanya maunya sholatnya diganti. Walalana aidan sabilun ila khasriha min jihatil akli awil istiqra. Kita pun juga tidak punya jalan untuk menghitungnya perbuatan-perbuatan bid'ah ini. Lakinnana nadhkuru min dalika aujuhan kulliyah yuqasu 'alaiha ma siwahu. Tetapi kita sebut jalan yang benar ini untuk sebagai perbandingan. Inilah jalan yang hak. Semua jalan yang batil itu kalau menyimpang yang hak satu ini berarti tertolak. Ini jalan yang tersesat. Jadi kita jangan membandingkan yang batil satu dengan yang lain. Oh, ternyata kelompok ini dengan kelompok ini lebih baik kelompok ini. Pembanding kita sunnah. Lah, ya. Jangan dibandingkan yang jelek dengan yang jelek. Bandingkan yang jelek itu dengan yang sunnah. Kemarin kita katakan kebalikannya sunnah itu apa? Bid'ah. Jika sunnah dikatakan murni yang baik, maka berarti bid'ah murni yang jelek. Tidak ada bid'ah lalu sebagian yang baik. Karena sunnah tidak ada yang jelek. Yang dimasukkan sunnah ini menurut istilah syar'i yang disandarkan kepada beliau, yaitu ucapannya, amalnya, penetapannya ketika sahabat mengamalkan, dan akhlaknya, semuanya baik. Dan Allah mensifatinya beliau, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau itu memiliki akhlak yang sangat mulia. Jadi membanding jangan maksiat dengan maksiat, jangan bara najis dengan yang najis. Banding najis itu dengan yang suci. Nah, ya. Sehingga kita tahu ya, sekarang berapa banyak orang yang sahibul hawa, bahwa diriku ini lebih baik daripada yang lain. Bagaimana dia baik? Dari mana dia mengetahui baik? Selanjutnya, i'timatuhum, sandaran orang-orang penyembah hawa nafsu ini, atau landasannya atau pondasinya. Pertama, alal ahadisil wahiyatid dha'ifa, hadis-hadis yang lemah, dan juga yaitu yang lemah, hadis-hadis yang lemah, seperti khutbul waton minal iman, mencintai tanah air termasuk keimanan. Utlubul ilma minassin, carilah ilmu dari Cina. Cina itu siapa? Lah. Tapi itu sudah memasar. Nah, itu sudah, gimana kita suruh mencari ilmu din di Cina? Nah, itu hadis dhaif. Bagaimana hadis yang didustakan atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, yang mana dijelaskan oleh beliau, yang mana memasar sekarang seperti hadis tentang maulud Nabi, yang itu memasar, ya, man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, memperingati hari kelahiranku, aku akan memberi syafaat besok pada hari kiamat. Itu bukan hadis dhaif, tapi palsu. Karena dhaif itu masih ada pembawanya. Ini orang-orangnya bohong, ya. Ini orang-orangnya hafalannya tidak kuat. Ini sering keliru, ya. Tetapi kalau hadis palsu itu buatan yang tidak disebut dari mana dia, tahu-taunya datang. Dan juga beliau mengingatkan kita di dalam kitab Muqaddimah Muslim, sayati zamanun yuhadditsuka ma lam tasma' min qablu. Itu maknanya.
atau riwayat dalam satu mana akan datang satu zaman mereka akan bercerita hadis yang mana kamu belum pernah mendengar sebelumnya. Walam yasma abukum abaukum, dan juga belum pernah bapakmu mendengarnya. Makanya kita ini akan tahu yang hak kalau kita belajar. Kalau kita tahu yang hak, otomatis tahu yang batil, karena kebalikan dari hak adalah batil. Ini sandaran mereka. Jadi penyembah hawa nafsu ini sandarannya hadis-hadis yang lemah. Kemudian hadis-hadis yang tidak ada rawinya. Makanya mereka mengatakan dari mana? Pokoknya ini. Pokoknya ini. Ini hadis, ketika ditanya di kitab apa? Ini sudah memasar. Kamu tidak percayalah dengan saya. Gitu jawabnya. Kalau tidak, kita ini suruh menanya. Allah berfirman, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahli Al-Quran kalau tidak tahu. Dan sekarang mereka bingung ketika ditanya dalilnya. Sekarang itu lain. Dulu tidak ada yang menanya kita itu dalil. Sekarang kita menjelaskan sesuatu ditanya dalilnya. Ya memang ditanya dalil. Kita membeli barang, mana dalilnya, mana buktinya. Nah, wal ahaditsud dhaifatu, sedangkan hadis-hadis yang lemah, al isnatu maknanya sanadnya, pembawanya, la yaghlibu ala dhanni anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, maka ini meragukan kalau beliau yang berbicara. Ya, jadi dulu itu orang ahli hadis, ya, yaitu mendengarkan hadis si fulan, didengar dulu. Besok ditanya lagi. Kalau tidak hafal ditolak. Kalau banyak salahnya ditolak. Bahkan juga Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala pernah dites 100 hadis. Beberapa waktu yang lalu dites, kemudian hafal semuanya. Baru dikatakan orang yang sikoh, bisa dipercaya. Begitu dulu. Sekarang enggak ngambil hadis dari internet. Pokoknya hadis ini. Ya. Jadi kita ngambil ilmu dari internet itu bagikan orang mencari kayu bakar di hutan malam hari. Kalau enggak bisa tahu, bisa ular yang dipegang. Tahu ular ya? Iya. Sekarang sedikit diboyong. Bahkan juga orang-orang Syiah banyak membuat situs-situs tertentu. Dan yang banyak penampilan juga orang-orang yang ahli bid'ah, hati-hati. Makanya kita mencari ilmu dari orang yang siqah, yang dipercaya akidahnya. Ya. Sekarang tidak, oh ini diundakin ini. Nah, kita disibukkan dengan orang yang ini Ustaz dari internet. Antum cari ilmu jangan dari internet. Kecuali antum tahu si fulan ini. Ya, orang-orang yang ahli hadis, itu pun kita harus hati-hati karena akan dibalik ucapan-ucapan, akan dipindah, ya, diambil di paste, ya, di shift dan juga yang lainnya. Perlu kita kembali kepada aslinya. Ini harus kita pahami. Beda dengan kitab aslinya, kita tidak bisa dibohongi. Tidak bisa membaca, maka kembali pada orang bisa membacakan. Fala yumkinu ayyusnata ilaiha hukmun. Tidak mungkin hadis yang lemah ini jadi sandaran hukum. Bayangkan kalau antum tanya orang, ya, orang itu suka bohong. Dan antum tahu, kita ragu-ragu, ini benar apa tidak, karena kemarin bohong, kemarin lusa bohong. Jika itu masalah urusan dunia, kita perlu tasabut, perlu kita itu meneliti bagaimana urusan din. Dan ulama sunnah berhati-hati di dalam menerima berita, karena ada dalil di dalam surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin.
Wahai orang yang beriman, jika datang berita kepadamu dari orang yang fasik, dari orang yang dengki, dari orang yang tidak baik hatinya, ya, dari orang yang banyak maksiat, maka tabayyan, maknanya tasabbatu, teliti dulu. Karena suatu saat orang pembohong itu suatu saat benar. Ya. Tapi kita tidak mengambil dari orang yang pembohong. Ketika si Fulan bicara dia kemarin lusa bohong, sekarang kok bicara bisa jadi dia benar, maka kita perlu mencari berita-berita dari orang lain. Ya, ketika orang lain mengatakan benar, maka benar. Ketika tidak, kita beralasan dengan sebab kebohongan. Makanya Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Wahai orang beriman, jauhkan dirimu dari banyak buruk sangka. Maka orang bohong itu menyangka dia. Ini harus kita fahami. Fama dhannuka bil akhatisil ma'rufatil kadhibi. Bagaimana dengan dugaanmu hadis yang itu jelas dusta? Nah, jelas dibuat-buat. Jika orang itu lemah dasarnya perlu kita pertimbangkan dan itu meragukan kebenarannya. Bagaimana dengan hati yang dibuat-buat? Nah, sekarang banyak di internet hati yang dibuat-buat. Hanya perlu kita menyaring. Bagi orang punya ilmu tahu nih. Kembali ke yaitu Syekh Albani atau Ibnu Hajar Al-Asqalani, diklik, ternyata ini hadisnya palsu. Tapi kalau kita tidak tahu, maka bahaya. Yang nomor 2, ya, tabiatnya orang penyembah hawa ini, radduhum lil ahadits, mereka menolak hadis yang sahih. Ya. Jadi mereka itu menyenangi hadis yang lemah, hadis yang dusta, sementara yang sahih ditolak. Dan itu ada ayatnya di dalam surat yaitu At-Taubah. Wal munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Orang munafik laki-laki dan perempuan itu satu kelompok. Mereka memerintah yang dilarang oleh Allah Ta'ala, melarang yang diperintah oleh Allah. Jadi yang sahih ditolak, yang dhaif diterima, dipuji. Ya. Ini yang harus kita pahami. Jadi hati yang hak itu tidak dibacakan, dan itu betul. Mereka tidak akan bahas tauhid. Nah, ya. Tauhid ubudiyah itu bagi mereka penyakit. Kalau itu dibahas, maka akan keluar semua kesalahan mereka. Allati jarat ghairu muwafaqatin li agradihim. Yang mana hati-hati yang sahih yang tidak cocok dengan keinginan mereka, tidak cocok dengan madhab mereka, tidak cocok dengan hawa nafsunya. Wa yatta'una annaha mukhalafatun lil uqul. Lalu mereka menduga, oh ini tidak bisa diterima oleh akal. Nah, jadi kalau mereka menjumpai hati yang sahih yang mereka tolak, bertentangan dengan hawa nafsunya, mainnya mikir, oh ini nggak bisa diterima oleh akal. Ya, contohnya, wah kalau kita ini kembali kepada tauhid pada zaman sekarang, orang umum belum bisa menerima. Padahal yang bicara yang dia tidak menerima, tapi atas namakan orang umum belum bisa menerima. Ya, ini satu contoh. Makanya tidak dibahas. Ya, yang hak tidak dibahas karena yang hak ini umumnya dijauhi oleh orang, yang batil umumnya disenangi oleh orang. Seperti yang haram disukai. Bayangkan orang yang menyukai perzinahan lebih banyak daripada menyukai menikah. Padahal orang itu sudah punya istri. Tapi karena hawa nafsu, naudzubillah min dzalik, duitnya sudah banyak masih juga ingin mencuri. Karena hawa nafsu itu senang kepada yang batil. Allah berfirman, innan nafsa la ammaratum bisu. Hawa nafsu itu menyuruh kita kepada kejelekan. Ya, jadi kalau ada hadis sahih yang mereka benturan dengan mazhab mereka,
itu dikatakan wah ini hadis ini nggak masuk akal. Jadi Allah Ta'ala bicara nggak masuk akal katanya mereka. Ini dugaan don nusuk billah. Wa ghairu jariyatin ala muqtadud dalil, ini tidak cocok dengan dalil yang lain katanya. Jadi hadis yang sahih ini maunya dibawa kepada hadis yang dhaif. Nah, mereka yang dhaif yang lemah itu jadikan pegangan, yang sahih ini perlu dipertimbangkan oleh akal mereka. Fayajibu radduha, sehingga dia harus menolak hadis yang sahih. Contohnya apa? Kal mungkirina li adzabil qabri, ini contohnya. Mereka mengingkari azab kubur. Kenapa mereka mengingkari azab kubur? Lah ya orang mati ini kita gali tidak ada apa-apanya kok. Tidak ada api. Ya. Yang ada adalah tulang-tulang yang sudah remuk. Lah manusia itu dibawa ke sana. Nah kalau mereka sudah mengingkari azab kubur, berarti tidak ada azab kubur. Tidak mengapa orang itu melanggar perintah Allah. Tidak mengapa orang itu melaksanakan yang dilarang oleh Allah. Karena tidak ada azab kubur. Jadi diartikan ketika kita sedang berlindung kepada Allah Ta'ala, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri, ini dikatakan salah. Jadi hadis ini salah karena bertentangan dengan akal. Padahal akal tidak bertentangan. Ya. Cuma akal belum melihat kenyataannya ini. Ya. Karena akal itu tidak bisa menjangkau umur perkara yang gaib. Makanya ketika perkara yang gaib Allah Ta'ala memberitahu kepada kita, yu'minuna bil ghaibi. Orang ahli takwa itu adalah mereka mengimani perkara yang gaib. Azab kubur mesti ada dengan dasar ayat. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Maka neraka ini dipaparkan kepada keluarganya Fir'aun pagi dan petang. Dan juga ada hadis bahwasanya beliau pernah menancapkan pelapa kurma ke dua kuburan. Satu kenapa? Kencingnya tidak bersih, atau tidak menutup auratnya. Nomor dua apa? Mengadu domba. Loh itu hati yang sahih. Oh ini nggak masuk akal katanya. Jadi hati yang sahih mereka tolak, alasannya tidak masuk akal. Betul tidak masuk akal yang tidak menerima dalil. Wasirat, dan juga sirat. Maknanya besok itu orang itu ketika mau menuju ke surga, dia itu di neraka itu dilintangi ya, dipasang jembatan. Dan itu hati yang sahih. Dan juga ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa masing-masing orang akan melewatinya. Namun ini ditolak karena apa? Masa neraka di jembatannya. Ya. Jadi mereka antum bayang, ini al-Imam ya Syatibi rahimahullah beberapa tahun yang lalu. Sekarang begitu banyaknya yang dibicarakan ini perkara yang gaib yang mereka tidak punya ilmu. Dicari ayat mutasyabihat, mereka tidak membahas masalah tauhid, syirik, ya, sholat menurut sunnah. Tidak. Kenapa? Itu sebenarnya hati yang sahih. Sementara ayat-ayat Al-Quran maupun hati yang sahih yang menurut mereka bisa diotak-atik oleh akal mereka, maunya ditolak. Wal mizan, dan juga adanya timbangan amal ditimbang kita ini. Dan kita akan ditimbang pula catatan amal kita. Ya, amal kita ditimbang catatnya, bahkan pula badan kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, besok itu ada orang gemuk besar ditimbang masih berat timbangannya satu sayapnya nyamuk atau lalat. Tapi itu diingkari. Gimana orang mati ditimbang? Tapi mereka tidak mengingkari telur itu menetas jadi apa? Ayam, jadi burung. Kenapa? Mata melihat. Kenapa tidak berpikir telur ini isinya putih dengan kuning, tidak ada paruhnya,
Ya, tidak ada tulanya, menetas selama 20 hari atau 21. Kenapa mereka tidak mengingkari? Karena mata mereka melihat. Allah menjadikan manusia yaitu dari mani. Tahu, karena mereka membuktikan bahwa manusia ketika bertemu maninya laki-laki perempuan, ketika Allah menakdirkan jadi manusia, namun mereka belum membuktikan azab kubur ini. Tatkala mereka membuktikan azab kubur, mereka tidak akan mau cari dunia. Karena orang disiksa seperti itu. Itulah faedahnya kita mengimani perkara gaib. Selanjutnya pula, contoh yang lain, wa ru'yatullah azza wa jalla fil akhirah. Ya. Maka yaitu ditolak pula bahwasanya Allah Ta'ala akan memperlihatkan diri besok pada hari kiamat. Enggak mungkin. Kalau Allah bisa dilihat besok pada hari kiamat, berarti sama dengan makhluk. Itu modelnya otak mereka kesana kemana, otak atik. Ya, padahal Allah Ta'ala menjelaskan wujuhu yaumaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah besok pada hari kiamat yang berseri-seri melihat Allah Ta'ala. Bahkan beliau bersabda, satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri. Kamu akan melihat orang beriman Allah Ta'ala semisal kamu melihat bulan purnama yang tidak ada mendungnya. Dan itu hadis sahih, tapi ditolak dengan alasan tidak masuk akal menurut mereka. Jadi menuduh Allah Ta'ala itu menurunkan ayat enggak masuk akal. Beliau bersabda tidak masuk akal. Sekarang kita bani, siapa yang lebih tahu ini? Ya. Allah Allamul Ghuyub, ditolaknya. Allah tidak tahu katanya, naudzubillah min dzalik. Wa kadzalika hadisud dzubab. Nah, wa qatli, demikian juga hadis tentang lalat ketika masuk apa? Ke bejana. Ya. Kalau lalat itu masuk ke yaitu teh atau kopi, diapakan menurut hadis? Dicelupkan, lalu diambilnya, lalu dibuang lalatnya, lalu kita minum. Ini bertentangan dengan apa? Kesehatan katanya. Karena lalat itu tempatnya di mana? Di sampah-sampah, di baraya najis. Dan mereka menolak ayat dengan rasionya. Padahal akal ini bukan kebenaran. Orang itu bertengkar karena akalnya. Mencuri karena akalnya. Berbuat zina karena otaknya. Namanya otaknya yang menyalahgunakan, yang dipengaruhi dengan hawa nafsu. Padahal beliau menjelaskan sayapnya satu ini ada racunnya, sayap satunya ada obat. Nah. Tapi itu diingkari karena mereka tidak tahu. Taruh dokter memberikan penjelasan penelitian, benar pun mereka kadung terdahulu, kadung menolaknya. Jadi susah kita menghadapi orang penyembah hawa nafsu, nggak bisa dijujur. Ya, dikasih dalil menolak. Kenapa? Prinsip mereka menolak dalil yang sahih. Sedangkan mereka mencari dalil yang lemah, sedangkan kita dilarang mengambil dalil yang lemah. Makanya solusinya kita nasihati, mau alhamdulillah, tidak kita tinggalkan. Wa anna fi akhati janakhihi da'an, sesungguhnya salah satu sayapnya lalat ini ada penyakitnya, wa fil akhari dawaun, dan sayap yang lain itu ada obat. Fa annahu yuqaddimul ladzi fihi dawa, tetapi mereka mendalam ini ada penyakitnya kok, masa kita suruh minum yang ada penyakitnya? Wa ma asbaha dzalika, dan masih banyak lagi contoh minal ahadits sahihah yang menjelaskan hadis sahih al-manqula naqlal uduli, yang dinukil dari ahli hadis yang dipercaya tapi mereka menolak. Contohnya apa lagi, ikhwan? Hati-hati yang sahih yang oleh mereka tidak diterima oleh hawa nafsu mereka. Banyak. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya beliau pernah disihir, ditolak. Gimana Nabi kok disihir? Apa Allah Ta'ala tidak sayang sama nabinya? Nah, begitu caranya dia. Ketika dijelaskan dua orang tuanya Rasulullah SAW di mana?
di neraka. Mereka bilang, gimana dua orang tuanya di neraka? Nah, jadi dalil yang sahih kalau sudah tidak cocok dengan hawa nafsu ditolak. Makanya mereka itu banyak menolak ayat Al-Quran dan hadis yang sahih. Karena menolak, mereka itu jarang mau beribadah dengan sunnah. Ibadahnya hanya beberapa kelintir, yang itu semua, yang itu adalah kesalahan. Sehingga mereka sulit kalau menjumpai ibadah-ibadah tertentu. Wa bima qattahu rubama, bahkan juga rubama qattahu fi ruwati minas sahabati wat tabi'in radhiyallahu anhum, bisa jadi mereka itu mencela para sahabat, para tabi'in, dicelanya. Orang punya ilmu dicela, sementara kejahilan diikuti, ya. Makanya kita ini harus jauh, hati-hati bergaul dengan sahibul hawa, sahibul bidah. Karena ini prinsipnya, ya. Bagaimana kita mendakwai mereka, dalil yang sah, sahih mereka tolak, ayat yang tidak cocok dengan hawa nafsu mereka yaitu tolak. Nah, sedangkan kita mendakwai mereka dengan Quran, mendakwai mereka dengan hadis, ya. Kita sampaikan ketika mereka menerima, alhamdulillah itu hidayah dari Allah. Ketika mereka menolak itu karena sebab mereka kedzalimannya atau kesesatannya. Wa fi man ittafaqal a'immatu minal muhaddisin ala atalatihim wa imamihim, dan mereka pula menolak kesepakatan para ulama ahli hadis bahwa para sahabat itu semuanya jujur. Makanya ketika sudah qala sahabat tidak diteliti, ini dusta ya, ini bohong ya, ini hafalannya lemah lah. Tidak, semuanya para sahabat oleh para ulama hadis disepakati itu adalah diterima, ya, benar. Dan tidak pernah ahli hadis mengadakan sidang pleno, ahli hadis berkumpul satu negeri untuk membahas sunnah, tidak. Karena apa? Mereka telah diberi oleh Allah Ta'ala ilmu, dan ilmu mereka itu bergabung satu sama lain, ya, yang merintiskan bahwasanya pembohong itu tidak boleh diterima. Semua sepakat ahli hadis menolaknya. Maka yang banyak salahnya tidak diterima. Ahli bid'ah tidak diterima hadisnya, itu sepakat. Tidak pernah mereka mengadakan sepakat berkumpul dulu. Ini menunjukkan hidayah dari Allah. Kullu dzalika, semuanya ini liyaruddu bihi ala man khalafahum fil madhab, ditolak semuanya karena mereka ingin mempertahankan madhab mereka yang keliru. Pokoknya kalau sudah tidak cocok dengan keinginannya, walaupun ayat ditolak, walaupun hadis ditolak, apalagi itu para sahabat, apalagi kita semuanya. Inilah harus kita ketahui isi otak mereka ini. Wa rubbama raddu fatawihim, bisa juga mereka menolak fatwanya para sahabat dengan alasan apa? Oh, mereka manusia juga saya manusia, mereka salah juga saya salah. Kenapa kita harus mempelajari tafsirnya Al-Quran dengan sahabat? Bukankah sahabat juga keliru? Nah, begitu bulatnya bicara. Sahabat tidak maksum, betul, tapi mereka mengatakan sahabat tidak maksum itu menyamakan sahabat dengan dirinya yang jahil ini. Itulah kesalahannya. Jadi diucapkan ucapan yang benar itu untuk bermaksud jelek. Katanya sahabat tidak maksum, tidak bersih daripada salah, berarti kan ada kesalahannya. Nah, ini tafsirnya salah. Naudzubillah min dzalik. Menggunakan dalil benar untuk kepentingan salah. Dan itu banyak dalilnya. Wa qabbahuha fi asma'il ammah, dan mereka menjelek-jelekan pendapatnya para sahabat ini di khayak ramai. Sahabat kan manusia seperti kita. Bahkan sahabat itu hidup pada zaman unta, kita hidup pada zaman pesawat, teknologi. Pandai mana mereka dengan kita? Membual terus ini dengan bisikan yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, ini kalau kita tidak punya ilmu, termakan oleh bicara mereka yang diatur. Tapi kalau kita punya ilmu, ini apa ada hadisnya,
inna akhwafa ma akhafu alaikum munafikun alimul lisan. Katanya beliau, yang saya khawatir menimpa kepada umatku ini orang munafik yang pandai diplomat, yang pandai bicara. Makanya hati-hati kita ini didatangi orang. Hati-hati kita datang kepada orang. Karena ada hadis wa inna minal bayani la sikhron. Sebagian keterangan itu bisa mensihir. Nah, kenapa mereka menjelekkan sahabat-sahabat? Kan orang seperti kita. Bahkan kalau kita lihat pada zaman sahabat itu lain dengan zaman sekarang. Ulama zaman sekarang yaitu wawasannya luas. Nah, gitu dia. Itu semua untuk apa? Liyanu iliyunafirul ummata an ittiba'i sunnah wa ahliyah, supaya orang awam ini lari dari orang-orang ahli sunnah. Bayangkan orang mengaku ahli sunnah, sandarannya sahabat yang hidup pada zaman unta. Ya, tidak mau kembali kepada ulama, sekarang hidup pada zaman teknologi. Nah, itu gaya bahasa mereka. Ini kalau kita tidak punya ilmu, ibaratkan orang membeli apa itu jeruk dikemas dengan yang baik, taunya isinya itu bosok. Nah, ya, hati-hati kalau beli. Isa ya, enggak diingatkan ya, ini adzan dulu. Jazakallahu khairan. Fadal adzan dulu. Baik, kita lanjutkan. Jadi prinsip yang nomor 2 ini, mereka menolak hati yang sahih, bahkan juga menolak Al-Quran, menolak pula yang menerangkan hati yang sahih ini dari kalangan para sahabat. Bahkan juga dicacinya para sahabat. Di antara kelompok-kelompok yang mencaci mengkafirkan sahabat siapa? Syiah. Nah, Syiah itu hampir mayoritas sahabat itu dikafirkan. Hanya sebagian sahabat yang itu golongan sahabat Ali, itu pun tidak semuanya. Ada lagi kelompok yang mengkafirkan sahabat siapa lagi? Khawarij. Yang mengkafirkan sahabat Ali radhiyallahu anhu karena tidak dianggap berhukum dengan hukum Islam. Bayangkan sahabat Ali yang sudah dinas oleh beliau masuk surga dengan sahabat yang lain dikafirkan. Karena apa? Tidak cocok dengan hawa nafsu. Bahaya hawa nafsu ini. Nomor 3, landasan-landasan mereka atau pola berfikirnya orang ahli bid'ah ini, takharrusuhum 'alal kalami fil Quran. Mereka itu mencela ayat-ayat Allah. Was sunnatil arabiyyah ini, dan sunnah dan hadis beliau yang itu keduanya dengan bahasa Arab. Dicelanya Al-Quran dengan bahasa Arab, dicelanya sunnah dengan bahasa Arab. Bahkan juga sekarang banyak orang yang mencela bahasa Arab. Dulu orang Indonesia ini subhanallah, alhamdulillah itu tulis bahasa Arab, di bawahnya utawi skai puji, ditulis dengan pegon Arab. Nah, sekarang bisa antum pergi ke toko Nabhan, itu masih ada itu. Berapa tahun yang lalu. Sekarang tidak, Quran ini ditulis dengan bahasa apa? Indonesia. Bismillah, B-I-S-M-I. Nah, maksudnya supaya orang ini tidak mengenal bahasa Arab. Ini kelompok-kelompok mereka harus hati-hati. Orang yang membaca Quran dengan bahasa Latin dia tidak dapat pahala. Karena Al-Quran bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Nah, mereka mencela Quran dan Sunnah dengan bahasa Arab ini ma'al uruwi anil ala ilmil Arabiyyah, padahal mereka itu tidak tahu bahasa Arab. Ya. Alladzi yufhamu bihi 'anillahi wa rasulih, dengan pemahaman yang dari Allah Ta'ala dan Rasulnya, hanya bahasa untuk bicara. Tapi bahasa Arab yang ada dalam Al-Quran dan hadis mereka tidak faham. Dengan bukti, karena apa? Bahasa dalam Al-Quran dan hadis itu lain dengan bahasa Arab secara umum.
Aisyah radhiyallahu anha pernah menanya kepada beliau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda mengatakan siapa yang nanti pada hari kiamat akan dihitung amalnya, berarti dia diazab. Sedangkan Allah berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyamini fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Ini kan Al-Quran. Barang siapa yang besok pada hari kiamat dibagikan catatan amalnya dengan tangan kanan akan dihisab dengan mudah. Terlintas oleh Aisyah, loh katanya barang siapa yang dihisab besok akan masuk neraka. Ini bagaimana dihisab? Wahai Aisyah, makna ayat ini, nah ini namanya ya, bahasa Arab dalam Al-Quran tidak seperti bahasa Arab secara umum. Ya. Karena bahasa Arab dalam Al-Quran itu kalamullah. Maknanya begini ya Aisyah, orang yang bertauhid yang banyak amalnya yang besok dihisab itu maknanya diperlihatkan, ini cepatlah kamu pergi ke surga, diperlihatkan, bukan dilihat satu persatu. Ternyata memahami Al-Quran ini bukan dengan akal, tetapi harus dengan wahyu. Contohnya Allah berfirman, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Al-Qari'ah, apa itu Al-Qari'ah? Jawabnya, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Jadi Qari'ah, hari kiamat itu yaitu pada hari manusia seperti laron. Nah, itu penafsirannya. Jadi banyak ayat Al-Quran perlu diperjelas oleh Al-Quran dan juga perlu diperjelas oleh hadis Rasulullah SAW. Jadi tidak bisa difahami oleh akal kita, karena bahasa Al-Quran lain dengan bahasa Arab umum. Fayaftatuna ala syariati, maka orang penyembah hawa nafsu ini membuat kebatilan-kebatilan dalam syariat ini, bima fahimu, sesuai dengan pemahaman mereka yang keliru. Ini ayat itu mau difahami oleh otak mereka, makanya satu dengan yang lain beda, karena akal manusia itu beda. Inilah sebab penyimpangan mereka. Jadi mereka mau menerima ayat tapi lafadznya saja, namun maknanya difahami oleh hawa nafsu dia. Menerima hadis tapi lafadznya saja, tapi pemahamannya dari dia. Pernah saya mendengar, yaitu di Tulungagung sana, yaitu pagi hari, apa beliau membacakan hadis, la taj'alu qabri aidan, jangan kamu menjadikan kuburanku itu sebagai pasar. Loh, ya tidak ada orang jualan di kuburan. Maknanya janganlah kamu menjadikan kuburanku ini sebagai peringatan itu hari keramian ulang tahun, tapi difahami seperti itu. Loh, ya. Difahami menurut versinya. Ya. Nah ini kalau kita tidak punya ilmu, ya benar saja, karena orang itu yang bicara dia pandai bahasa Arab tapi bukan pandai makna Al-Quran dan tidak pandai makna hadis. Ini harus kita pahami. Habis sekarang ini ada internet, ada YouTube, sekarang kapur jadi satu. Dulu itu orang menuntut ilmu ya cari-cari, orang sekarang ini mengandalkan hanya dari YouTube. Yaitu kalau kita tahu orangnya dan manhajnya, insya Allah yaitu kebenarannya bisa kita andalkan. Ya, tapi kalau potong-potongan hati-hati. Kadang-kadang dipotong ketika ada orang membahas ini, itu jadikan pedoman. Nah, ya sekarang nih gambar itu bisa disadur. Ya. Orang laki-laki digandengkan dengan wanita di situ, padahal nggak pernah itu. Ya sekarang mana? Kalau kita sibuk dengan itu bingung. Mana yang benar, mana yang salah, karena isinya mencela. Kita dipancing untuk mencela orang, agar kita terfitnah dengan berita. Tapi kalau kita membaca Al-Quran, dibacakan Al-Quran bukan terfitnah, kita akan mendapatkan ketenangan jiwa.
Wayatinu nabi, dan mereka berpegang dengan kebatilan. Jadi Quran itu yang dibaca lafaznya saja, maknanya dari mereka. Nah ini. Wa yukhalifuna ar-rasikhina fil ilmi, mereka menyimpang dari orang-orang punya ilmu yang memahami Quran ini. Enggak perlu para sahabat kan orang, kita juga orang kok. Para sahabat juga bertengkar, nah, begitu dia tambahnya, berselisih. Nah, maka ketika mereka berselisih, kita berselisih pun juga boleh. Jadi disamakan mereka ini dengan orang yang diridhai oleh Allah, dengan orang yang Allah Ta'ala jadikan kawan akrabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa inna ma takhalu fi dzalika min jihati taksinid dhanni bi anfusihim. Kenapa mereka punya prinsip seperti itu, menganggap dirinya itu yang lebih pintar. Ya. Nah ini repot kalau orang bodoh ngaku pintar ini, ya obatnya tidak ada ini. Ya. Masih lumayan orang awam keliru dibetulkan mau. Kalau orang sudah kena subhat, susah. Yang hak yang mereka yakini ditolak karena tidak cocok dengan prinsip mereka. Dan ini banyak jumlahnya. Makanya kita ini nggak boleh berdebat dengan orang ahli bidah, percuma. Kita qala siapa, mereka mengatakan qala saya. Nah ini qultu ana. Gimana? Makanya gak berhasil walaupun orang-orang sudah punya ilmu berdebat mereka. Malam mereka jadikan, ini kalah. Salafi Wahabi kalah dengan anak kecil. Saya pernah begitu itu kan, pernah melihat, aku ada bicara seperti ini. Dia ketika ada dakwah sunnah, mereka kusur di internet, tersebar, ini kalah. Ini gaya mereka. Wa'tiqaduhum annahu min ahlil istihad, mereka menganggap dirinya yang jahil dengan agama ini. Inilah kami yang berhak untuk istihad, wal istinbad, dan untuk mengambil hukum. Walaisu kadzalika, padahal mereka bukan ahli istihad. Ketika ditanya kitab, saya tidak tahu. Ada orang mengatakan kami ini bermadzhab Imam Syafi'i, kitabnya tidak tahu. Bermadzhab Imam Ahmad Ibnu Taimiyah, mana kitabnya tidak tahu. Dan itu sering terjadi. Ya, ketika mereka menukil, kalau tidak ada halamannya bahaya. Ketika ada halaman dicek, kalau itu memang benar lanjutkan. Ternyata itu dipetik-petik. Ya, maunya dipotong-potong sesuai dengan selera mereka. Hati-hati kalau ada orang ahli bidah mengatakan, Ibnu Taimiyah membolehkan, itu bohong. Kenapa tidak diambil semuanya dari Ibnu Taimiyah? Mereka membenci Ibnu Taimiyah, tapi suatu saat menganggap ucapannya ini bisa mendukung, diambilnya. Ini kan menolak ahli sunnah, tapi suatu saat diambilnya karena dianggap mendukung dirinya. Memang susah menghadapi orang yang sahibul hawa. Masih enak ngabdi anak kecil, nangis kasih jajan, tertawa dia. Iya. Nomor 4, tambah 1 di sini. Inkhirafuhum 'anil usulil wadhihah, mereka itu menyimpang ya dari prinsip-prinsip yang benar. Jadi kaidahnya ahli hadis, kaidahnya ulama yakni fikih yang itu ada landasan dari Al-Qur'an dan Sunnah, itu ditolak. Ilat tiba ilmu tasabiat, mereka mencari ayat-ayat yang mutasabiat, yang serupa-serupa, sekiranya bisa diutak-utik, nah itu baru mereka pegang. Makanya mereka itu tidak membahas tauhid, syirik, tidak membahas bagaimana wudhu menurut Rasulullah SAW, karena hadisnya sahih. Tidak membahas bagaimana sholat semisal sholatnya beliau SAW, karena hadisnya sahih. Sedangkan mereka menolak hadis yang sahih. Allati lil uquli fiha mawaqif, yang mana kenapa mereka mencari ayat-ayat yang samar, ayat-ayat tentang urusan gaib? Karena mereka sendiri tidak punya ilmu tentang masalah ini sehingga orang awam bisa dibujuk. Yang mana mereka sendiri berselisih.
Wa qad alimal ulama'u anna kulla dalilin fihi istibahun wa iskalun laisa bitalilin fil haqiqah. Menurut ulama sunnah, dalil-dalil yang sifatnya ada muskilahnya, ada kurang jelasnya, tidak bisa dijadikan pegangan, harus dicari dalil yang jelas. Nah, ya, jadi ada dalil yang samar itu tidak bisa jadi dalil. Karena apa? Allah berfirman, wa inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a. Dugaan-dugaan itu tidak bisa menolak kebenaran. Nah, mereka mencari dalil-dalil sekiranya bisa difahami oleh otak mereka. Jadi itu caranya mencari ayat-ayat tentang urusan gaib, mutasyabihat. Padahal perkara yang gaib ini kita hanya bisa berdalil dengan dalil yang sahih. Tidak boleh ikut campur akal kita. Karena kita tidak bisa melihat sami'na wa ata'na. Kita harus at-tasdiqu wa taslim, membenarkan dan menerima. Tapi mereka lain, kesempatan untuk merobak-robek atau melacak untuk dijelaskan dengan hawa nafsunya. Ini prinsip mereka. Hatta dalil-dalil yang sifatnya masih meragukan ya tentang kesahihannya, maka ini hatta yatabayyana maknahu wa yadharul muradu minhu, baru diterima kalau sudah ada penjelas yang lain. Nah, seperti begini, Allah Ta'ala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Untuk orang-orang yang ahli surga, orang-orang yang ahli sunnah, orang-orang yang mengikuti sunnah, dia mendapatkan kebaikan itu surga, waziyadah dan tambahan. Ini masih subhat, tambahan apa ini? Nah, maka kita bisa menyatakan tambahan ini kalau ada dalil yang lain. Beliau mengatakan waziyadatu ru'yatullah. Ziyadah di sini, tambahan di sini adalah melihat Allah. Nah, seperti itu. Tapi mereka tidak ziyadah itu maksudnya begini, diputar balik oleh mereka. Masing-masing orang memiliki penafsiran yang batil sendiri-sendiri. Nah, inilah perlu kita memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat supaya kita tidak keliru. Demikian juga li'anna haqiqatat dalil ayyakuna zahiran fi nafsihi. Karena hakikatnya dalil itu harus jelas dengan dirinya sendiri. Ya. Kalau belum jelas, belum bisa jadi dalil, perlu ada penjelas yang lain. Ya. Oleh karena itu memahami Al-Quran satu yang lain kita harus memadukannya. Ada orang mengatakan bahwasanya ya man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha abada. Siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja maka neraka selamanya. Loh, dia hanya mengambil dalil ini. Sementara ada ayat yang lain yang memberi penjelasan bahwa orang mukmin yang membunuh orang mukmin dengan sengaja tidaklah yaitu dikatakan masuk neraka selamanya kecuali kalau menghalalkan. Karena ada hadis wa in ta'ifatani minal mu'minin naqtatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada dua orang mukmin saling bunuh-membunuh maka suruh mendamaikan, ya, bukan disuruh dibunuh dua-duanya. Maka ayat dibawa kepada ayat yang lain. Nah, jadi kita tidak bisa menjelaskan satu ayat lalu meninggalkan ayat yang lain. Inilah kadangkala, inilah yang banyak kelirunya orang ahli bid'ah. Orang Khawarij memakan yaitu ayat ancaman. Sedangkan ayat berharap, ayat tobat tidak diterima. Kelompok Murji'ah yaitu berpegang ayat yang berharap. Sedangkan ancaman tidak dijadikan pegangan. Inilah kesalahan mereka. Ahli sunnah wal jamaah menggabungkan ayat dengan ayat. Bayangkan ada hadis barang siapa yang memegang kemaluannya batal. Ya kan? Ada lagi hadis yang memegang kemaluannya tidak batal. Ini dua yang ini perlu difahami oleh para ulama sunnah. Difahami oleh para ulama sunnah ketika memegangnya ini. Bukan dengan syahwat,
seperti kita memegang dengan tangan kita tidak membatalkan wudu. Tapi kalau memakannya dengan sawat maka jatuh kepada batalnya wudu. Lah itu yang bicara ulama sunnah. Ya, ini perlunya kita mempelajari kaidah-kaidah. Wadalan ala ghairihi, dan yang dalil yang sudah jelas itu menunjukkan dirinya dan juga menunjukkan pula kepada dalil yang lain. Wa illa, dan jika tidak, ikhtija ila dalilin, ayat ini atau hadis ini butuh keterangan dalil yang lain. Satu contoh umpamanya dalam satu ayat, az-zani waz-zaniyatu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalbah. Penzina laki-laki dan perempuan hendaknya dicambuk 100. Nah berarti yang sudah menikah dan juga yang belum menikah. Tapi kalau orang hanya berpegang seperti ini, sudah cambuk 100 saja, menikah atau tidak. Tapi keterangan yang lain bahwasanya pernah ada ayat yang dihapus lafadznya tapi masih berlaku hukumnya. Ya, maka orang yang berzina setelah menikah dirajam, dan beliau pernah sering merajam, bahkan juga sahabat merajam. Lain namanya ayat difahami dengan ayat, ayat difahami dengan hadis. Tapi orang ahli bid'ah tidak mau karena tidak ada keilmuan dalam. Yang penting ini, pokoknya ini. Inilah kesalahan mereka. Fa in tallat dalil ala atami sikhatihi, jika dalil itu menunjukkan tidak sahnya, fa akhra alla yakuna dalilan, maka layak untuk tidak dijadikan dalil. Jadi kalau kita tuh belum tahu satu ayat bagaimana pemahamannya, kita tidak menghukuminya. Kita menanya dulu kepada orang punya ilmu. Baik, ini yang dapat disampaikan, insyaallah akan kita lanjutkan berikutnya yang nomor 5 waktu yang lain biidznillah. Ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab, semoga bisa menjawabnya. Bagaimana dengan orang yang menghafal Al-Quran hingga khatam 30 juz, tetapi di ibadah-ibadah yang lain tidak sesuai sunnah? Dia mendapatkan pahala khatamnya, dia berdosa tidak mengamalkan sunnah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tidaklah melampaui dari 10 ayat belajar dari beliau, padahal Ibnu Mas'ud ini sudah mengerti bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Tidaklah melanjutkan, melainkan difahami dan diamalkan dulu baru melanjutkan. Makanya sekarang tidaklah aneh bagi orang yang hafal Quran tapi masih berbuat syirik dan juga berbuat bid'ah. Kenapa tidak difahami maknanya? Dan Al-Quran itu bukan hanya bacaan. Makanya Allah Ta'ala menegur, afala yatadabbaruna Al-Quran. Kenapa mereka tidak memahaminya Al-Quran? Am ala qulubin akfaluha, ataukah memang otak mereka itu tertutup? Peringatan bagi orang yang hanya mencukupkan membaca Al-Quran, tidak difahami maknanya. Kelompok Khawarij itu dicela karena apa? Membaca Al-Quran la yujawizu khanajirahum, yaqra'un Al-Quran tapi tidak faham. Karena tidak faham, yaktuluna ahlal iman wa yata'una ahlal awsan. Orang ahli iman dibunuh, penyembah berhala dibiarkan. Padahal baca Al-Quran itu sudah ada ceritanya. Ya, jadi sekarang ini kita boleh mendirikan tahfidzul Quran, tapi harus tahfidz maknanya, memahami. Tidak hafal Quran tapi memahami maknanya lebih utama. Ya. Karena Al-Quran bukan hanya bacaan. Inna nahnu nazzalna dzikra, peringatan. Tapi diupayakan menghafal dan memahami maknanya. Karena tidak menjamin orang yang hafal Quran lalu dia faham dengan Al-Quran. Ya. Tapi orang membaca memahami lebih banyak manfaatnya. Coba antum nanti satu hari satu baris. Nah, baca Al-Quran dengan makna, oh iya ini halal, ini haram. Orang itu kalau sudah membaca Al-Quran difahami maknanya, tersentuh hatinya.
merasa dirinya itu yang membaca, merasa dirinya yang menasihati. Karena belum tentu orang itu dibacakan mau. Ya. Tapi kalau membaca sendiri, oh iya ini salah saya ini. Perlunya kita membaca Al-Quran dengan terjemahnya dan kembali kepada tafsir. Alhamdulillah sekarang tafsir diterjemahkan bahasa Indonesia itu banyak sekali. Tapi kadang-kala hanya ditumpuk. Ya kalau ditumpuk duit banyak orang yang hutang. Kalau kita ditumpuk saja nggak dibaca ya ngepekil almari saja. Ya dibaca. Ya. Yang lain tidak sesuai sunnah banyak yang bid'ah. Apakah hafalan Al-Quran yang bisa menyelamatkannya? Tidak bisa. Ya, karena ada hadisnya. Yaqra'un Al-Quran la yujawizu hanajirahum. Orang Khawarij itu membaca Al-Quran tidak paham. Apa katanya? Apanya? Yaitu yaqtuluna ahlal awsa, yaqtuluna ahlal iman wa yata'una ahlal awsan. Mereka bunuh orang-orang yang beriman, ya. Mereka biarkan orang-orang menyembah berhala, jadi nggak bermanfaat, bahkan juga berdosa. Gimana orang mukmin dibunuh? Lihat kelompok Khawarij yang dibantai adalah orang-orang yang ahli sunnah, sementara kelompok yang cocok dengan hawa nafsunya dibiarkan. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya datang di undangan acara syukuran haji dan kita datang sebelum acara tahlilan untuk berbincang-bincang dan mengucapkan selamat setelah itu pula. Kita datang ketika tidak pada saat perkumpulannya. Ya. Karena mereka kadang sudah mengadakan perkumpulan, kita datang menyampaikan ya semoga hajinya diterima, umrahnya diterima, habis itu kembali. Dan upayakan kita tidak perlu mengundang-undang orang. Ya. Ya bu, kalau kita berinfak kan dikasihkan pada orang kan bisa. Tapi kalau mengundang bermaksud untuk menasihati mereka dengan sunnah, innamal a'malu binniyat. Wah ini mumpung mereka itu mau kumpul, kalau ada hidangan diambilkan orang punya ilmu, innamal a'malu binniyat, untuk menasihati orang-orang tersebut. Pernah dulu itu saya diundang. Ketika diundang tasyakuran haji, ya saya sampaikan ini tidak boleh. Alhamdulillah sampai sekarang tidak diundang lagi. Karena diundang malah mengkritik yang mengundang. Diundang pula di Lamongan, undang ngaji, ternyata itu dalam rangka procotan. Tahu procotan? Nah saya tidak tahu kok yang dibahas itu. Subhanallah. Bahwa saya orang hamil tidak mengerti kalau ajaran seperti itu. Kira ngaji umum ya petunjuk dari Allah Ta'ala. Maka orang yang hamil ya dia harus istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, banyak beramal soleh, mohon kepada Allah. Jangan ada keyakinan nanti 1 bulan sekian 2 bulan ini harus dirujai, diprocoti. Loh Ustaz, ini orang sedang dalam keadaan ini. Ya alhamdulillah pas berarti nasihat itu. Ya alhamdulillah ya. Tidak dimarahi tapi tidak diundang lagi. Ya alhamdulillah kita kan sudah menasihati. Jadi kita boleh, para ulama sunnah mengajarkan datang di tempat undangan yang ada maksiat kalau maksudnya untuk ingkarul mungkar. Kalau diam tidak boleh, karena kehadiran kita di tempat yang di situ jadi sorotan umat. Loh ustadznya juga datang loh, mau makan, gimana kamu melarang? Nah padahal kadang-kadang ustaz itu karena dalam keadaan apa? Terpaksa. Tapi orang awam menilainya. Nah, makanya ini harus hati-hati ini. Bagaimana menyikapi anak-anak yang berada dalam masjid waktu sholat fardu yang mengganggu kekhusyuan sholat? Tidak boleh. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah. Hati yang sahih, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir jangan mengganggu tetangga. Bagaimana mengganggu orang sholat?
Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab Riyadhus Shalihin. Adapun beliau membawa Sumamah cucunya digendong ketika mau sujud diletakkan, tidak apa lari-lari. Ya, tidak lari-lari. Demikian juga ketika Hasan Husain cucunya, apa itu waktu berdampingan, waktu sujud dinaiki punggungnya, tapi enggak lari-lari dia. Jadi bukan masalahnya tidak boleh membawanya, tapi tidak boleh mengganggu. Jika anak kita mengganggu, kita merasa terganggu, anak orang lain merasa terganggu salat kita, orang lain pun juga akan merasa terganggu dengan anak kita. Sama, manusia itu punya prinsip. Nah, ini juga wasiat untuk pula ummahat. Ya, alhamdulillah ini bagus. Kadang-kala taklim itu sibuk dengan ya itu anaknya main-main kesana kemari. Nah, ini juga satu kekurangan. Nah, maka ketika rame mungkin dibawa keluar ya agak jauh sampai mendengarkan, tidak mengganggu yang lain. Memang kita ini diuji oleh Allah Ta'ala dengan sekian banyak ujian. Baik, itulah yang dapat disampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.